Teknologi digital kini menjadi bagian dari keseharian anak-anak. Gawai, internet, dan media sosial bisa menjadi sarana belajar sekaligus hiburan. Namun di balik layar, ancaman tersembunyi mengintai generasi muda. Hasil penelitian Disrupting Harm yang dilakukan UNICEF pada 2022 menunjukkan antara 1% sampai 20% anak-anak yang menggunakan internet di 6 negara ASEAN telah mengalami beberapa bentuk eksploitasi seksual online dan pelecehan seksual online selama periode 12 bulan penelitian. Hal yang lebih memprihatinkan adalah maraknya pelecehan seksual anak yang disiarkan langsung. Dan kawasan ASEAN telah menjadi pusat global kegiatan mengerikan tersebut. Di Indonesia selama 4 tahun terakhir tercatat 5.566.015 kasus pornografi anak, menjadikannya sebagai yang terbanyak keempat di dunia dan kedua di ASEAN. Selain itu, 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, dan sekitar 80.000 anak di bawah 10 tahun terpapar judi online. Data ini berasal dari National Center for Missing and Exploited Children atau NCMEC. Berdasarkan banyaknya kasus yang terjadi, Indonesia memperkuat komitmennya dalam melindungi anak-anak dan kelompok rentan di dunia maya. Pada 28 Maret 2025, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Ini menjadi dasar hukum kuat bagi negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman, sehat, dan berkeadilan. PP Tunas ini adalah sebenarnya peraturan pemerintah gitu ya, nomor 17 tahun 2025. Waktu itu memang diluncurkan oleh Presiden Prabowo dan Menteri kami, yaitu Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafid. Nah, ini sebenarnya PP ini muncul atau diluncurkan sebenarnya respon terhadap meningkatnya kejahatan cyber di kalangan anak-anak yang melibatkan anak-anak begitu ya. Bisa ambil contoh misalnya pornografi, kemudian yang paling banyak itu perundungan, pembulian daring gitu ya, yang menyasar memang anak-anak dan juga judi online. PP Tunas ini merupakan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik sih sebenarnya untuk yang dikhususkan untuk perlindungan anak. Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian atau BBPSDMP Kominfo Medan kini mulai menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Penerapan ini dilakukan dalam berbagai tugas dan fungsi lembaga dalam mengembangkan talenta berbasis digital yang sejalan dengan arahan terbaru dari pemerintah pusat. Kalau kami ya, karena kami itu Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia gitu ya, mencoba menghubungkan tusi kami atau tugas dan fungsi balai kami. Tentunya kami mencoba untuk bagaimana menyusun tema-tema yang sesuai dengan PP Tunas ini. Artinya ada pelatihan-pelatihan yang memang kami susun untuk dikhususkan untuk anak-anak gitu. Paling tidak yang menyangkut yang seperti tadi, bagaimana literasi digital yang menyasar anak-anak itu supaya mereka juga bisa dengan sepenuh hati untuk bisa belajar gitu. Paling tidak minimal menghindari hal-hal yang tadi saya sampaikan bahwa begitu banyak masalah-masalah kejahatan di dunia maya. Di era digital seperti sekarang, internet menjadi salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan. Dengan ketersediaan akses internet yang semakin luas, pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik. Itulah mengapa sejumlah ruang belajar di Kota Medan pun menerapkan strategi untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan berkeadilan bagi anak-anak. Yayasan Sahabat Kota adalah salah satu institusi pendidikan di Medan Selayang yang mulai menggunakan internet untuk media pembelajaran. Di sini, pihak yayasan mengajarkan penggunaan internet secara tepat kepada para siswa. Ada sejumlah kegiatan pengembangan minat dan bakat anak prasejahtera yang menggunakan internet untuk kelancaran pembelajaran.
seperti kelas multimedia. Di kelas ini, internet sangat dibutuhkan oleh siswa untuk mencari referensi konten, ilmu fotografi, videografi, editing, dan lainnya. Di kelas ini, siswa diajarkan bagaimana membuat konten menarik tentang Yayasan Sahabat Kota. Ada juga kelas desain grafis, kelas bakery, dan kelas barista yang juga memanfaatkan internet untuk media pembelajaran. Ya pertama pasti biaya ya. Anak-anak tidak mengeluarkan biaya untuk itu karena mereka dari latar belakang yang tidak mampu sesungguhnya. Dari itu sangat tertolong udah pasti. Kedua, mereka tidak keluar dari lingkungan ini. Mereka ada di sini, kita bisa pantau, kita bisa awasi. Ketika mereka membuka internetnya, betul nggak sih mereka itu memang betul-betul mengakses yang mereka butuhkan. Kita memang menjaga mereka juga supaya mereka tidak membuka situs-situs yang tentunya tidak kita izinkan lah ya, yang mengganggu pertumbuhan mereka, karakter mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Pintar Yapsi merupakan wadah untuk mengembangkan kreativitas, meningkatkan kapasitas diri, serta karakter anak melalui sejumlah kegiatan literasi. Rumah Pintar Yapsi berlokasi di Jalan Pengilar, Kecamatan Medan Amplas, dan sudah berdiri sejak tahun 2015. Ada sejumlah program menarik di Rumah Pintar Yapsi. Salah satunya adalah pojok literasi. Di sini, anak-anak diajarkan beragam kegiatan dalam pengembangan literasi. Mulai dari peningkatan literasi melalui seni budaya, literasi digital, pendidikan karakter, dan lainnya. Kami mengedukasi anak-anak Rumah Pintar ini, kami sedemikian rupa itu memberikan literasi digital dengan adik-adik mengakses internet. Itu mengajarkan mereka agar cepat tanggap dalam mengakses internet. Tidak hanya itu, ketika misalnya kami mengajarkan mereka tentang menyanyi, kemudian menari, kemudian juga ada baca puisi, karena anak-anak Rupin ini punya bakat-bakat tertentu gitu. Seperti tadi kan saya jelaskan bahwa mereka ini juga punya bakat menari, menyanyi, kemudian mereka juga aktif menari dan mengekspresikan dirinya. Seperti kali ini, anak-anak diajarkan materi kekerasan berbasis gender online. Pembelajaran menarik ini tidak hanya mengajarkan kepada anak-anak didik tentang bagian tubuh yang harus dijaga dan cara menjaga diri dari tindak kekerasan seksual yang kerap terjadi pada usia anak-anak dan remaja. Kemudian mereka juga selalu datang kemari itu untuk menggunakan internet, seperti tadilah untuk belajar, terus meng-search pembelajaran sumber belajar. Apalagi tadi kami juga sudah memberikan namanya barcode supaya adik-adik di sini itu bisa mengakses tidak hanya sumber belajar saja seperti buku, namun juga game yang mengedukasi. Mengedukasi apa? Mengedukasi secara literasi kepada anak-anak untuk tidak ketinggalan yang namanya teknologi informasi. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas menjadi langkah strategis dalam memastikan sistem elektronik yang ramah anak. Dengan regulasi ini, diharapkan ruang digital di Indonesia semakin aman, sehat, dan berkeadilan bagi generasi penerus bangsa.